Mari tuan-tuan hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama kita mengharapkan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduk rapat-rapat ini. Kita duduk rapat-rapat ini bukan memuliakan orang yang mulia, namun rapat-rapat ini kita belajar menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi terdahulu dalam pimpinan majelis para sahabat dan Rasulullah tokalnya rapat-rapat. Saking rapat-rapatnya hadirin, bila ada ranting atau daun-daunan yang jatuh, lo langsung ke tanah, tapi langsung ke pundaknya para sahabat. Jadi kita belajar sunnah, belajar kelas sunnah. Jadi hadirin yang mulia, kita duduk di sini bukan secara kebetulan hadirin. Jadi kita duduk di sini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukti bahwa kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, kita duduk rapat-rapat. Kita niatkan dalam hati, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh mubayin kita. Nah, jadi apabila ada takasal yang tentang mubayin, kita siap ambil bagian. Jadi ada sebuah syair mengatakan tanam pinang rapat-rapat agar puyuh pada berlari. Mari kita sama duduk rapat-rapat, kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Ali. Suara. Ya. Suara. Luar lah. Luar. Kita balik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan min Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' bi qalbihi wa dzalika yata'affal iman. Sallallahu alaihi. Hadirin jamaah salat maghrib dan insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mohon sama-sama untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala pangsaratan Dia membuktikan pada diri kita bahwa kita ini masih dikasih sayang oleh Allah. Karena apa dikatakan oleh ulama, seandainya usaha kita membentuk manusia masih dipertahankan oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah, kita akan sedih sejauh mana dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tak bentuk manusia, ciri manusia masih dia beri dengan Allah, masih dia kasih sayang dengan Allah. Apabila manusia itu dia diringankan untuk mengamalkan agama, lebih-lebih makna kata kita mengenal majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat besar, walaupun pandangan manusia dan unik hanya beberapa gelintir manusia, tapi ini majelis yang sangat besar. Karena apa? Majelis yang mengagung-agungkan, yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada terlintas sedikit pun dalam hati kita, lebih-lebih dalam lisan kita membicarakan selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
sehingga majelis ini dimuliakan. Sampai-sampai dilaporkan oleh para malaikat bahwa majelis seperti ini, maka Allah mengatakan majelis ini dimuliakan di depan daripada majelis para malaikat. Karena apa? Kelebihan daripada majelis ini, orang di Amerika kita pikirkan keselamatannya, orang di seluruh dunia kita pikirkan keselamatannya. Karena apa? Ini pikir Rasulullah. Inilah pikir daripada Rasulullah SAW. Bukan dia memikirkan sebatas keluarga dia. Begitu juga pikir kita hari ini. Nah, sampai berpikir keselamatan anak didik kita. Nah, sampai hanya sebatas berpikir daripada keselamatan daripada masyarakat kita. Namun bagaimana kita pikir saudara-saudara kita di seluruh dunia itu selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pikir daripada Rasulullah SAW. Makanya kita terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Kita pada hari ini masih dipangkat oleh Allah. Walaupun kita ini orang-orang miskin, walaupun kita ini orang tidak beradab, walaupun kita ini masih belajar dalam agama, tapi Allah masih pakai kita dalam usaha para nabi. Ini kita bersyukur. Ini usaha pilihan. Walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang yang kaya raya, berpangkat tinggi, dia belum tentu dipilih oleh Allah dalam usaha yang ini. Saking mulianya usaha ini, sehingga Allah memberikan gelar kepada para sahabat. Apa asbabnya Allah memberikan gelar kepada sahabat RA? Karena punya kerjanya, kerja atas agama. Bukan karena diberikan gelar RA oleh Allah, dia beribadah untuk masing-masing dirinya. Bukan. Sudah berarti tak serea masalah agama. Bukan masalah agama. Tetapi Allah memberikan para sahabat gelar RA ini karena punya kerja dia, kerja atas agama. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua kalinya, selawat serta salam kita selalu hadiahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa hadiah dia? Sebanyak bagaimanapun yang kamu sampaikan selawat kepada saya, maka setiap itu akan diberikan syafaat oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan selalu kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Setelah kita berselawat kepada Rasulullah, apa kerja kita? Apa tugas kita? Ambil usaha Rasulullah. Apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Usaha atas agama. Kenapa sampai hari ini kita selamat? Kita taat kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah karena usaha daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena usaha Rasulullah, masalah agama tak sebatas hanya yang kerantai orang. Namanya sebatas yang kerantai orang, atau sebatas dia memikirkan anak istri dia, keluarga dia, maka tidak nyampe agama pada diri kita. Nyampe kepada sebatas daripada keluarga daripada Rasulullah. Bagaimana nasib kita pada hari ini? Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu bukan sebatas teori saja. Di sini kita akan sentil bahwa yang terjadi pada diri manusia itu pada hari ini, dia lupa apa maksud Allah hadirkan di dunia ini. Apa maksud Allah melahirkan dia di dunia ini? Punya maksud, punya tujuan, punya kerja.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya satu tujuan Allah menghantarkan manusia di atas bumi ini. Satu tujuan. Illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Setelah itu hadirin mulia, sebatas kita diperintahkan ibadah, punya kerja kita. Apa kerja kita? Kerja atas agama. Noda beda. Diibaratkan seorang pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai Pak Camat. Apa tugas dia? Masuk kantor. Bukan sebatas masuk kantor. Apa kerja dia? Punya kerja dia. Kalau seorang pegawai camat ini sebatas tugas dia masuk kantor, tidak kerja, dia akan kerja. Bukan saya gaji kamu hanya untuk masuk kantor, tetapi punya kerja kamu. Ini juga kita. Bukan hanya sebatas kamu beribadah pada saat itu, tapi apa? Kamu punya kerja. Kerja atas agama. Sebagaimana sahabat-sahabat di Rasulullah SAW. Dia tinggalkan kampung halaman dia tinggalkan anak istri dia. Ini dia. Itu ibarat. Namun agamanya sebatas ukuran ini. Sebatas lingkup kita, sebatas kemana penggudiurnya diibaratkan oleh ulama pada seorang saudara kita berjalan di depan kita lihat dia berjalan. Sebentar lagi dia akan jatuh di jurang yang sangat dalam. Yang jalan ini buta tuli. Apa cukup dengan kita pengeras suara ini? Hei saudara, jangan jalan di situ. Di depan kamu ada jurang. Mesti dia tidak dengar karena dia tuli. Dia tidak melihat karena dia buta. Yang jelas dia terus berjalan. Sementara sebentar lagi dia akan jatuh di jurang yang sangat dalam. Bagaimana kerja kita saat ini? Apa cukup kita teriak di atas mimbar ini? Tidak cukup. Gimana praktek kita? Jangan sebatas teori. Yang tadi kita mengatakan jangan jalan di situ, itu sebatas teori. Kita mau kerja. Bagaimana kerja kita? Tinggalkan tempat kamu itu, jalan, pegang tangan dia. Oh, jalan sini saudara. Kalau kamu jalan terus di situ, kamu akan jatuh di jurang itu. Pegang tangan dia, tinggalkan tempat kamu itu, baru mereka akan selamat. Tapi apa hari ini banyak antara saudara-saudara membicarakan tentang agama, masya Allah. Sebungkuk pedang, sedungkuk pedang, tapi sebatas dia bicarakan saja. Dia tidak praktekkan bagaimana praktek dakwahnya Rasulullah. Bagaimana praktek dakwahnya Rasulullah? Dia tinggalkan penghalaman dia korbankan harta dia korbankan perasaan dia, segala-galanya dikorbankan. Ini kerja kita hari ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hari ini sebatas kita hanya pandai ngomong saja. Nah, sebatas kita pelaut masalah agama, dosa itu pelaut benar agama. Kerja kita dia perlu. Tuh contoh, saya baik sama bulu dan, tapi kalau saya kerja ada hasil kira-kira? Tidak ada. Sebatas saya laut, saya baik saya orang mabulu dan, tapi sebatas saya selalu baik, kalau saya lalu kerja, pasti tidak ada hasil. Tetap penuh terjadi pada hari ini di mana-mana terjadi saat ini hari. Maka oleh karena itu dalam kesempatan mau sama-sama kita ambil bagian, sama-sama berpikir saudara-saudara kita. Nah, sampai hanya bahwa baik oleh siapa saudara kamu muslimun muslimat, kau pernah ketemu dengan kita? Kau pernah lalu pikirkan daripada saudara kita? Kedua pun saudara kita. Doa gitu pikir saudara kita, pikir diri kita baik, masya Allah. Maka bagus.
Apalagi setengah pengceramahan cocok. Dong ke bumi dia selamatkan kulit. Selamat diri lu nggak baru. Ini yang perlu kita belajar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kerja memang Masya Allah berat. Karena hadiahnya pun berat. Berat kita kerja tentang agama ini. Masya Allah, jangankan banyakkan kita tinggalkan anak istri. Itu tinggalkan daripada pekerjaan kita. Justru dikorbankan harta kita untuk agama. Berat. Namun utama pengaliran lem gampang. Karena sebatas teori aja mereka itu. Tidak ada kerja dia tentang agama. Hebat dia masalah agama. Justru dia lebih hebat tentang agama kita. Tapi dia tidak kerja. Sebatas teori saja. Tidak ada prakteknya. Sebagaimana praktek dakwahnya Rasulullah. Nah ini tampang berat jamaah. Sehingga perlu dibeli pangkalan masyarakat. Walaupun kan buat bawa sampai nunggu supaya anak berdosa link detai. Adakah perintahnya ke buah bau enggak dasar hadis dalil. Enggak dasar hadis dalil. Kalau memang kita ini berdosa, kita ini umat akhir zaman. Saya yang pertama berdosa, Nabi. Karena Nabi yang kerja tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, tinggalkan pekerjaannya, korbankan hartanya. Nabi itu berarti Nabi yang dulu berdosa daripada kita. Nabi Ibrahim berapa belas tahun? 13 tahun dia tinggalkan anak istrinya di padang pasir yang tidak ada ciri-ciri makanan, yang tidak ada ciri-ciri minuman. Tapi karena itu perintah Allah, dia jalan. Berarti berdosa Nabi Ibrahim duluan daripada kita. Kalau memang prinsip kita seperti itu. Tapi ini dasar dalam Al-Quran hadis. Kalau memang berdosa, kenapa Allah menulis daripada ayat di dalam Al-Quran? Infiru hifafan wasiqolan wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum taqamun. Keluarlah kamu di jalanku kata Allah untuk membantu agamaku bi amwalikum wa anfusikum dengan harta kamu dan langsung diri kamu yang mempraktekkan kata Allah. Itu yang lebih baik apabila kamu mengetahui. Dari akhir pada kalimatnya apabila kamu mengetahui tak perlu ada nokanto. Hanya sebagai diri manusia yang tahu. Kaji Al-Quran itu jangan sebatas pengajian. Ini perlu kita kaji Al-Quran. Jangan sebatas mengaji. Kalau mengaji penuh jangan dapat piala. Tapi yang mengkaji Al-Quran ini yang sangat jarang. Apabila betul-betul kita mengkaji Al-Quran, prakteknya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama ruang membuktikan kalangan masyarakat tetap Masya Allah. Para ulama hari ini ada benar, ada salah. Betul pada hari ini. Ada salah, ya tiru-tiru, ya ikuti. Terbukti hari ini. Yang benar, kita berangkat dari rumah kita ke masjid, mereka tidak mau tiru, tidak mau tiru. Norwah, Norwah itu kita. Tapi ada sebenarnya tidak boleh dilakukan di dalam hukum Allah. Tadi nah, terbukti dalam masyarakat hari ini. Kenapa mereka seperti itu? Ada penyakit. Pangdalem dalam pakai manusia ada penyakit. Penyakit iman. Kenapa datang penyakit iman? Dia tidak pernah usaha atas iman. Insya Allah kalau pernah dia usaha atas iman itu mesti
sembuhnya. Mesti akan sembuh. Contoh, saya tidak dulu itu nongkrong di kita masjid awal-awal nih, ya kan? Nongkrong di kita masjid. Apabila Allah Akbar, nyaman pulau, nyaman rumah saya lalu. Tapi setelah kita usaha seiman, apa yang terjadi pada diri kita pada hari ini? Cinta masjid tidak. Oleh karena dari Allah Subhanahu wa taala, nah kita anggap enteng masalah usaha kita. Marale istonena Pak Ustaz Erwin, maka Buddha hina jamaah selalu dia hina manusia kan. Pemimpin dia hina. Tapi kita bersyukur apabila kita dihina mendapatkan sunatullah. Sunatullah kita dapatkan. Total masih senyaman-nyaman selalu nulis. Tahun 94, Masya Allah, baru buka-buka tentang mawatan nyawa dari Allah. Pernah saya ngisi di Taliwang di Kampung Buang. Pas saya ada ngisi sangat datang salah satu saudara kita. Duren kan? Itu lihat saya di pedang pengiman. Duren. Tapi kita, alhamdulillah saya sudah mendapatkan sunatullah. No situ sini. Karena lalu paham. Kita teruskan bicara sampai hari. Setelah itu kita dekati secara lama-lama kasih sayang. Jadi Buya surat-surat. Surat saya datang kotak, tetap saya bawa. Surat ada saya bawakan sesuai dengan visi-misi apa yang saya sampaikan tadi. Jangan kita membawa surat, lain bicara. Surat saya bawa, apa yang kita sampaikan oleh link saya isi Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi saya buka surat, kedua Al-Quran, Hadis. Silakan buka mana? Apa saya bicarakan tadi silakan buka di sini. Hukum Allah dan hukum Rasul di sini ada. Notoli beli siapa nasbat. Itu penuh daripada kan dapat dulu pada saat kita buka talian. Kadang alat khidmat kita lentok, disawit, tapi kita sabar. Dari atas kesabaran kita, masalah alhamdulillah Bang Desa luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala nah sampai aku ingin ulung benar saya dengan kita. Walaupun siang Allah siang murid dan jamaah. Nah sampai kita sebagai orang yang menghina. Nah sampai kita sebagai seseorang yang menghina. Karena Allah melarang keras daripada seorang yang beriman mencela orang lain. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Kalau kita beriman jangan hina orang menurut ayat. Karena yang dilarang keras menghina orang lain, menghina satu kaum orang beriman. Nongkap balik ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang beriman, jangan kamu menghina satu kaum. Orang beriman yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau kita mengaku beriman, jangan hina orang. Jangan hina jemaah. Kalau kamu menghina orang, menghina jemaah, berarti kamu tidak beriman menurut ayat. Ini Allah yang mengatakan bukan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insyaallah pangdesata justru pangdesata masyaallah memberi murid apabila datang jamaah tadi. Bukti masyaallah luar biasa itu berjamaah yang masyaallah. Namun dibandingkan kita membawa dok ya. Tiap sore itu menong
sai-sai ke sembahyang berjamaah atau sholat berjamaah pantah kadu menong pengalas na kamu cerita Masya Allah kadu berjamaah pantah kita luar biasa jamaah jemaah selalu berarti bangun terutama desa kita sangat luar biasa. Saya yang berjamaah mesti dia ada bawaan pernah beli ke saya karena pernah berjamaah nggak ada karena apa di mana saja di masjid mana saja yang menerima jamaah mesti akan makmur masjidnya. Kalau kita yang menerima kita udah nangis. Nah itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Segala nikmat ada kami dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersyukur, nah jadi kunci tahu di mana bersyukur maka beri dengan hina dengan dan maka bersyukur. Sementara melalui daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah sangat keras malam yaskur ala balami aliyah dulu minta di sama jiwa lihat berubah siwaya. Ini kata Rasul. Saya dan engkau bersyukur terhadap nikmat kita dan engkau sabar terhadap bahaya. Adik aku ya, sila boleh sekolah lagi saya. Kami yang Mesir kita di apa kita masih ada yang minat. Kami di Mesir kita kepala desa masih ada desa lain lapor kita. Kami di Mesir kita di Pacaman masih ada kelompok lapor kita. Tapi di Mesir kita di Allah beda kita. Semua bumi Allah. Dan ini hati-hati. Jadinya kunci kita bersyukur dan bersabar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita bersabar terhadap bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keponak-ponak kembali memuji sabar, memuji syukur. Maka karena sabar seperti sebatas ucapan baik. Apabila seseorang itu betul-betul bersyukur dan bersabar, ada kunci. Karena ibadah ini punya induknya, punya ujung tombak daripada semua ibadah. Kunci ibadah, ujung tombak ibadah, yaitu sholat. Kebaikan apapun yang dia lakukan, apabila dia diterima, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun yang dia lakukan, apabila sholatnya ditolak, maka semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Awwalu ma yuhassabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati sholat, wa in salabat salabat sa'iru amalihi, wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama-tama akan dihisab pada diri seorang hamba nanti di hadapan Allah, yaitu perkara sholat. Apabila kalau sholatnya diterima oleh Allah, semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ditolak sholatnya, maka saya amalan ada yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kita betul-betul kita pelihara sholat. Nah sampai seruan-ruan kita sholat. Nah sampai semau-maunya kita sholat. Yang penting terlepas kewajiban para lepas ustaz Erwin. Tapi nona mau kita diibaratkan bukti bau balang, ya bau dia udah pang sendiri, ya bau kembali lepas pang sendiri kan, nona bau dia, dia tidak bau. Karena ibarat ini punya aturan, ya, punya tata cara. Kita sholat itu bagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah sampai ke nafsu kita, nah sampai ke tupina undang-undang diri kita, nah sampai aturan tupina diri kita, melainkan Al-Quran dan Al-Hadis, keputusan Allah dan keputusan Rasul. Karena nanti hari yang mulia
sebaik apapun ibadah kita, tapi apabila ada melenceng daripada Al-Quran dan hadis, aturan Allah dan Rasul, maka nanti akan ditolak oleh Allah. Memang kamu sholat, tapi saya tidak perintahkan seperti itu kata Allah. Saya tidak contohkan seperti itu kata Allah, maka akan saya tolak. Itu ibarat satu melamar sebagai kepala desa. Ya biar kita permulir lagi di sini syarat-syarat untuk jadi kita. Kan orang cocok, mesti akan ya tolak. Ini juga ibadah. Nah sampai sembahyang sholat kita di mana saja kita mau, kapan saja kita mau. Jadi intinya kita itu sholat berjamaah. Jadi inilah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak pernah sholat di rumahnya selama dia hidup. Sakit keras pun saat itu, pas itu sakit teri, tapi tetap dia pergi sholat berjamaah, dibimbing oleh sahabat kiri kanan. Ini yang kita lakukan. Namun kan dicontohkan cara Rasulullah, kan tiru daripada cara Rasulullah ibadah, maka kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebongkar memenuhi syarat lalu menyerah bagi Allah, yang penting kan supaya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat aturan Allah dan Rasul, maka sebabnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, nah sampai kita dalam kelas kita semaunya kita itu, semaunya kita, istilahnya kelas mau dinyata. Baru ternyata ada aturannya, ada aturan kepala desa, ada aturan RT, ada aturan camat, ada. Apabila kita menyalahi aturan kelas maka kita akan diproses. Nasib kita. Apabila kita menyalahi aturan dan berbuat daripada istilahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sholat berjamaah ini adalah cara-cara orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu orang yang muttaqin. Ini cara-cara daripada orang-orang muttaqin. Dicek daripada segi sholat, sehingga turun ada suatu ulama, satu berguru, bisa saya satu berguru dengan Ras guru kamu, tapi kita cek sholat berjamaah itu kata ulama. Apabila betul kamu jaga sholat berjamaah, guru kamu. Ini yang pertama-tama kita jaga sholat itu, sholat berjamaah kita. Ya sih, orang ini baru sih, tapi nggak ada sakit. Ada suku namanya saya cek kaki warung bacaan kita. Kaki itu ruku sujud kita kan sempurnakan. Apabila kan masih sempurna saya baru dapatkan satu. Tapi yang kemudian kita bacaan kita belum benar, ruku sujud kita belum benar, berarti belum mendapatkan satu. Tapi menggunakan masjid kan, ibaratnya berpelan, borong selera di dalam bangkuin. Jadi apabila saudaranya panen, terus akan tegak. Ada yang muda jelas ibu saya kenapa borong, dan juga nilai belinya itu sama, misal 100.000 10 beda, berarti sama dengan ada rusak ada muda. Ibarat kita sholat berjamaah, yang itu ada salah bacaan, ada tukang busuk tetap 27 derajat tak lebih. Apalagi kita masih belajar masalah istilah baca Al-Quran, khusus kita belum benar. Intinya kita dapat sholat berjamaah tetap mendapatkan 27 derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu lalu barangkali penuh salah karena kita kan manusia biasa, tidak luput daripada kehilafan, kesalahan.
apabila dalam hati saya ada yang menyinggung perasaan saudara-saudara, walaupun ada di dalam masjid maupun luar masjid, saya ingin mengambil maaf. Karena apa? Saya manusia biasa, siap paham bahwa manusia itu wajib punya kesalahan, wajib punya kekeliruan, wajib punya dosa. Jadi oleh kesempatan saya mohon maaf atas saya tidak ada kemarin di mudah-mudahan apa adik saya senampaknya berguna terutama bagi diri saya. Karena apa? Marahnya Istonengan, Pak Erwinan, Ustadz Erwin, ada lebih parah, wah kuping saya sendiri. Ada lebih parah, wah saya adik saya sendiri. Berarti saya dulu yang mengamalkan apa adalah saya senampakkan. Karena tadi pernah terjadi masalah, ada penuh terjadi tentang laut agama hebat, tapi dia tidak mampu untuk mengamalkan. Tadi bahaya dengan luar biasa dia selalu agama, tapi dia tidak mampu untuk mengamalkan dan belum terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal. Apa dikasih senapan, kita dulu beramal. Apabila selalu masalah salat berjamaah, kita yang duluan. Apabila selalu masalah istilah sunat, kita duluan daripada orang lain. Dan juga yang lain-lain. Oleh karena mau bersama-sama yaitu seperjuangan dan istilahnya sampai itu ngantang menolak walaupun kita jarak-jarak tuh istilahnya, tetapi insya Allah niat kita tak sampai putus. Apabila niat kita lengkap putus, maka suatu saat pasti kita akan dipanggil oleh Allah. Kita akan dipakai oleh Allah. Nah sampai kita istilahnya seorang yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana saudara kalau dapat materi kita bermanfaat lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum